Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Busana Suara Minang TV, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam program rutin kita kajian Islami setiap Senin malam bersama Ustadz Abdullah Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas. Di sana Suara Minang TV, sebelumnya pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan, rizki dan nikmat hingga kita sampai bisa bertemu kembali pada malam hari ini di dalam setiap program rutin kajian Islami. Dan tak lupa salawat teriring salam kita selalu kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita, memberikan kita dua warisan yang terbaik yang beliau selalu inginkan kepada umatnya agar mengikuti dan berpedoman kepada warisan tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok lasa minggu tidak masa bo? Nah, kalau jawabo mungkin lebih dari seminggu. Oke, di sana Seorang Minang TV pada malam hari ini tema kajian kita terkait dengan kepahaman agama yang membuat menjadikan kita semakin takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sana Suara Minang TV, selalu kami ingatkan jangan lupa untuk selalu memfollow dan mensubscribe akun fanpage kami Suara Minang TV dan akun channel YouTube kami Suara Minang TV, serta share dan komen kepada seluruh dunsana kita dimanapun berada. Baik, dunsana Suara Minang TV, mari kita dengarkan kajian Islami kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Mubarak. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Dialah Rabb kita, Zat yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Pemelihara langit dan bumi, dialah Allah Ta'ala Rabbal Alamin, Rabb alam semesta. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini menjadikan kita semakin sempurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in.
harapan kita semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita sebagaimana kehidupan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sebagaimana Allah telah berikan kepada para sahabat beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa ridho'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Suara Minang TV, para dunsana kasadonyo, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan mengkaji tentang kepahaman agama menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bagi kita untuk memahami agama kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talibul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimat. Belajar agama, belajar ilmu, menuntut ilmu, faridah adalah kewajiban di kulli muslimin wa muslimat, bagi setiap laki-laki Islam dan setiap wanita Islam. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud agar segala sesuatunya ini menjadikan kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dan tujuan seseorang belajar atau memahami ilmu agama yaitu mampunya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam kehidupannya, dalam setiap saat dan keadaan. Sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwa ulama menjelaskan setiap waktu itu ada amalnya, setiap amal itu ada waktunya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya yang diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan susah payahnya, dengan pengorbanannya, dia memahami agama, belajar, sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan susah payah, dengan kesungguh-sungguhannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mempunyai kefahaman. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa yang diangkat derajatnya. Orang beriman di antara kalian wa utu ilma darajah, dan orang-orang yang berilmu. Orang beriman dan dia mempunyai pemahaman dan dia berilmu, maka orang beriman yang berilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al ulama warisatul anbiya. Orang yang berilmu, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nabi juga sabdakan, faqihu asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seorang yang faham dengan agama, berat bagi setan untuk menipu dayanya, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
mempunyai derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kefahamannya itulah seorang yang berilmu dan beriman tersebut dengan ilmunya akan membawa mereka, akan menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Ta'ala. Inilah makna innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, yaitu orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud atau tujuan kepahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dengan kepahaman itu menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifatnya orang yang bertakwa itu hadirin, sebagaimana lafaz dari takwa tersebut, ta, qaf, wa dan ya, yaitu ulama jelaskan merupakan singkatan dari ta itu adalah tawadu, qaf itu adalah qanaah, wa itu adalah wara, dan ya itu adalah yakin. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan, kemudian qanaah, kemudian sifat wara, kehati-hatian, dan sifat yang mempunyai yakin yang sempurna, ini hanya akan didapat apabila seseorang itu mempunyai kefahaman dengan ilmu, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang timbul permasalahan. Timbul yang kita jumpai dalam kehidupan. Seseorang yang mempunyai ilmu, dia mengetahui banyak firman Allah Subhanahu wa taala, mengetahui banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama. Namun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak nampak sifat takutnya kepada Allah taala, terutama dari amal ubudiyah dia. Ada orang yang berilmu tapi jarang kita jumpa di masjid. Orang yang berilmu tapi masih sholat sendirian. Orang yang berilmu tidak mau bertegur sapa, tidak mudah menunjukkan wajah manisnya kepada saudaranya yang lain. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila ini terjadi hadirin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu pemahaman yang Allah berikan kepada orang tersebut yang seharusnya menjadikan dia takut kepada Allah Ta'ala, sungguhnya ilmu itu hanya sampai di lisannya saja. Ilmu tidak sampai ke dalam hatinya. Karena apabila seseorang ini apabila telah sampai ke hatinya, maka ilmu ini akan menjadikan penerang pada kolbunya, dan ilmu itu akan menjadikan ketajaman basirahnya. Bahkan setiap firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi SAW mempunyai nur, sehingga dengan nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW itulah akan memberikan jazbah kepada dia, memberikan dorongan semangat kepada dia untuk senantiasa beramal. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berilmu yang sesungguhnya hadirin, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia zahirkan dalam kehidupannya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak kebaikannya. Semakin banyak ilmunya, semakin besar kasih sayangnya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin cinta dia kepada orang tuanya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga betul-betul hidup dia dengan kehati-hatian.
Sehingga orang yang berilmu itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan dalam menjalankan kehidupan seperti orang yang berjalan di suatu jalan yang banyak duri-duri, maka dia akan hati-hati dalam perjalanan. Inilah makna innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala dari hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang menjadikan seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ilmu yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, ilmu pemahaman agama yang menjadikan orang ini tidak semakin banyak kebaikannya, tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti hadirin ilmu itu akan menjadi hujah bagi. Maka hadirin dalam mati Allah Subhanahu wa taala, jadi satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah naskan kepada kita untuk sampai kepada derajat takwa kepada Allah Ta'ala, bahkan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita fahami agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga sabdakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yuridullahu khairan, Allah kehendaki berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadanya, kebaikan yang tidak terkira-kira, hadirin, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan difahamkan dengan agama. Jadi kebaikan Allah Ta'ala berikan ini sejajar dengan Allah Ta'ala fahamkan dia dengan agama, hadirin. Jadi agama yang bagaimana, kefahaman agama mana? Tentu kefahaman agama yang menjadikan seseorang itu semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz. Kepahaman menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di sini kita mempunyai ilmu. Ya. Terkadang banyak umat hanya sekedar memiliki ilmu dalam artian ya udahlah, ilmuku hanya sampai di sini, yang penting aku sudah tahu. Tapi tidak ingin mengembangkan, terus menggali potensi untuk semakin menambahkan ilmu-ilmu agama itu. Itu bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena mereka malas atau mereka memang tidak ada daya tarik terhadap ilmu agama ini? Sementara kalau yang lain mereka sangat tertarik gitu. Ya, ya, itu alasan mendasarnya itu kurangnya keyakinan mereka kepada petunjuk Allah Ta'ala. Itu diawali dari kurangnya keyakinan tadi, kurangnya keyakinan kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Makanya di dalam awal-awal di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Maka Allah SWT lanjutkan, sifat pertama orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, jadi apa yang ghaib? Apa makna ghaib? Kata ulama, makna ghaib itu adalah tasdikun khabar wa kadzibun nazar. Apa tasdikun khabar? Membenarkan membenarkan apa berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Datang firman Allah, sabda Nabi SAW. Wa kadzibun nazar, dan mendustakan apa yang menjadikan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia menjadikan pengalaman dalam kehidupannya. Dia lebih mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ketika seseorang itu lemah keyakinan kepada petunjuk agama ini, sehingga adanya sifat merasa puas dengan satu pemahaman, dengan ilmu yang sudah ada, tidak mau menambahkan. Padahal yang diinginkan itu semakin hari semakin bertambah pemahaman kita. Ya. Semakin hari semakin bertambah pemahaman kita, semakin yakin apa kita. Karena agama ini kita suatu
suatu pemahaman yang keliru ketika agama ini kita pandang sekedar ubudiyah kepada ritual kepada Allah Ta'ala. Iya, betul. Padahal ulama menjelaskan kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk sempurnakan Islam kan. Udkhulu fisilmi kafah. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Jadi Islam yang sempurna itu bagaimana? Maka ulama jelaskan kesempurnaan Islam itu ada dalam 5 perkara. Ya. Yang pertama dalam imaniyah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga muamalah, yang keempat muasyarah, dan yang kelima ini adalah akhlak. Ya. Jadi imaniyah yang berhubungannya dengan keyakinan, yang berhubungannya dengan keimanan. Yang kita pahami apa yang berhubungan dengan rukun iman, ya kan? Perkara yang harus kita yakini, walaupun tidak kita nampak, walaupun tidak bisa kita gapai dengan indera kita. Tapi ketika itu suatu tuntutan yang datang dari Allah dan Rasulnya, mesti kita imani pada Allah, Rasulnya. Kemudian ubudiyah yang suatu perkara yang harus kita tunaikan, yang dijabarkan dalam rukun Islam. Syahadat kita atas 2 perkara, kemudian sholat, puasa, bulan Ramadan, zakat. Ini semua hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan manusia? Allah pun juga kehendakkan dengan manusia. Inilah muamalah, muasyarah, dan akhlak. Ini hubungannya dengan hamba Allah Ta'ala dan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Oke, Ustaz, kembali kepada kepahaman. Ya. Berarti intinya kan kita harus mempunyai ilmu. Ya. Dan ilmu itu harus kita selalu gali, kita kembangkan. Pada saat ini banyak orang yang merasa sudah mempunyai ilmu dan dia kembangkan ilmu itu, dia berikan ilmu itu kepada siapapun, dan dia merasakan bahwa dia sudah seperti kayak utusan. Ada banyak itu. Jadi terkadang kita melihat ilmu itu akhirnya jadi semacam ajaran yang menyesatkan. Karena dia merasa aku sudah seperti mendapatkan wahyu. Jadi sesuatu yang dia rasakan dalam mimpi, dia jadikan itu ilmu, dan dia merasakan aku adalah utusan. Aku adalah ulama nih. Bahkan ada sampai beberapa kejadian yang lampau, aku adalah Tuhan. Itu seperti apa dalam pandangan Islam orang-orang yang mempunyai ilmu yang akhirnya membuat sebuah ajaran yang sesat? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahmatullah alaih, beliau membuat satu kitab itu yang menggambarkan atau yang menceritakan kepada kita bagaimana profilnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam mukadimahnya itu beliau menjelaskan, jadi seseorang yang dianugerahkan bisa berjumpa Nabi dalam satu mimpi tadi, harus ada catatannya. Nabi, diantara catatan-catatannya itu, Nabi SAW tidak akan pernah memberikan petunjuk atau mengajarkan satu syariat yang baru, atau petunjuk yang baru. Kenapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguhnya agama ini telah disempurnakan Allah Ta'ala dengan ayat tadi. Nggak ada lagi syariat baru gitu. Adapun petunjuk yang kalau ada syariat baru, itu bisa diyakini atau bisa dipastikan lebih pasti, itu pengakuan saja itu Nabi. Dia berjumpa Nabi. Jadi yang jelas ketika seseorang itu katanya dapat petunjuk melalui mimpi atau dari dalam satu perenungannya, sebagai hadiah dari mukarabahnya atau zikir dia, kalau petunjuk itu menyalahi petunjuk yang sudah qot'i, yang sudah jelas, itu perlu kita hati-hati di sana. Karena itu tadi, karena Allah telah naskan agama ini telah disempurnakan. Sudah petunjuk itu sudah jelas, semua sudah dijelaskan. Tinggal bagaimana itu sendiri
menggali, bukan Ya. mengembangkan, Ya. tapi menggali dari kitab Al-Quran itu untuk lebih memahami Ya. bahwasanya bagaimana umat itu beriman dan bertuhan. Ya. Satu lagi, ada beberapa kejadian yang akhirnya ilmu-ilmu yang disampaikan itu menyesatkan, bahkan hal yang wajib pun mereka tiadakan. Ya. Nah, kita tahu, umat Islam sendiri tahu, tetapi mereka merasakan, wah ini kayaknya lebih simpel gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, ajaran yang diberikan itu sebenarnya simpel. Ya. Cuma kita lebih malas. Tetapi ada yang menghilangkan kewajiban, mereka anggap lebih simpel daripada yang ini. Itu bagaimana? Ya. Inilah pentingnya menanamkan keyakinan kepada Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi tidak ada orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala yang pernah dari agama ini ketika diturunkan yang dibawa oleh Nabi kita melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tidak ada orang yang paham melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian tak kala itu sudah kita pahami, maka perlu bagi kita bagaimana Nabi menjalankan kehidupan beramal, menjalankan agamanya bagaimana. Jadi ketika seseorang ini membuat satu amalan yang ternyata amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan menyalahi amal Nabi SAW, seperti kata Om Pret tadi, dia menghilangkan semua. Itu bisa hati-hati kita di sana. Jangan-jangan ini membawa kita kepada bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan. Tapi kebanyakan pengikut-pengikutnya itu adalah saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Nah, karena dia merasa ajaran yang ini lebih simpel. Ya. Ada yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu, ya. Bahkan tidak mewajibkan sholat Jumat bagi kaum laki-laki, bahkan tidak mewajibkan puasa, bahkan kadang-kadang ada ajaran yang kita diperbolehkan untuk ada menikahi tanpa apa segala macam. Ya. Nah, itulah yang saat ini banyak muncul di dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya umat Muslim, dan hampir semua adalah pengikutnya Muslim, saudara-saudara kita sendiri. Oke, Ustadz, terkait dengan ilmu, ini kita berguru. Ya. Karena untuk mendapatkan sebuah ilmu itu kita harus belajar kepada guru. Ya. Tidak mungkin kita menggali, kita menggali kitab suci Al-Quran, namun kita tidak akan bisa menggali tanpa bertanya kepada orang yang lebih paham. Berbagai macam guru yang dihadapi atau orang yang fokus kepada satu guru saja, itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah takfu, janganlah kalian berbuat tu melakukan suatu perkara atau mengatakan suatu perkara ma laisa laka bihi ilmun. Yang mana perkara itu kamu tidak ada keilmuan di dalamnya. Kamu tidak punya kapasitas di sana. Ya. Allah ingatkan innas sama'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan apa yang kamu lihat, penglihatan, wal fuada, dan apa yang ada di hati, ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah ingatkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang memahami apabila engkau tidak mengetahui. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai kita orang yang awam, seperti kata Om Pret tadi, kita harus memahami ilmu ini dengan orang yang mempunyai kapasitas. Orang yang dia para ulama tadi memang dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengingatkan bahwasanya Nabi SAW itu bahkan berdoa. Berdoa apa doa Nabi itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu dari petunjuk, tapi petunjuk itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Apa manfaat itu? Maksudnya tidak menjadikan dia ini semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dia. Mungkin manfaatnya manfaat yang masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu ingatkan oleh Allah Taala tuh orang yang menjadikan agama itu menukar agamanya dengan dunia gitu kan. Itu tadi. Jadi petunjuk agama hanya sekedar untuk mendapatkan dunia semata. Seharusnya petunjuk agama itu menjadikan dia itu semakin sempurna perhambaannya kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Tapi petunjuk agama itu hanya sekedar untuk mendapatkan perkara yang akan dia tinggalkan saja. Memang ditinggalkan saja. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus berusaha memahami ilmu, karena setiap kehendak Allah Ta'ala, Allah berikan mata, ada kita kehendak Allah Ta'ala. Kita ini kan diuji dengan diantara apa yang kita diuji dengan perintah dan larangan, betul. Antara halal dan haram, boleh tidak boleh itu. Seperti di mata kita, Allah jadikan kita melihat. Jadi ada yang halal yang kita lihat, ada yang diharamkan Allah Ta'ala yang kita lihat. Pendengaran begitu juga, lisan begitu juga, seluruh. Dan apa saja Allah berikan, harta kita, keluarga kita, kita mencari nafkah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dalam kehidupan kita. Jadi dengan petunjuk itulah kita pun nanti kita akan bisa menempatkan diri kita itu sesuai dengan yang diinginkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, apabila ilmu itu tadi tidak menjadikan seseorang itu semakin dia bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti hadis Nabi tadi, doa Nabi tadi, ternyata itulah maknanya ilmu dia itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Oke, Ustaz, baik. Terkadang ketika kita berguru kepada satu orang tokoh atau satu orang ulama untuk menuntut ilmu, itu hampir bisa banyak yang terjadi, kita seperti mengkultuskan. Kita lebih patuh kepada ulama yang menjadi guru kita daripada kita patuh kepada orang tua. Khususnya apalagi ada saudara-saudara kita yang terkadang lebih mengejar ilmu yang disampaikan oleh ulama atau sang guru, sehingga melupakan kewajiban dia sendiri, baik terhadap dirinya pribadi maupun keluarganya, ke orang tuanya, atau ke sesama umat yang harusnya dia membuat bukan hanya hablum minallah, tetapi hablum minannas. Itu bagaimana? Ada dalam riwayat juga Nabi sabdakan, janganlah kalian duduk di hadapan seorang alim kecuali seorang alim mengajak kalian dari keraguan-raguan kepada keyakinan. Dari kebodohan kepada pemahaman, dari perpecahan kepada perdamaian, persatuan, dari permusuhan kepada kasih sayang. Jadi ini sudah ada digambar oleh Nabi. Jadi kalau kita dengan belajarnya kita dengan seseorang itu, kok semakin
seolah-olah orang ini nggak baik, yang baik ini kita aja dengan guru kita. Ya inilah yang diingatkan oleh Nabi itu. Bahkan jangan sampai kita mengkultuskan satu orang itu. Mengkultuskan satu orang. Kenapa? Karena yang mempunyai sifat maksum ini hanyalah para nabi saja. Kalau kita yang namanya ulama, orang-orang berilmu pun mereka kan manusia biasa juga. Betul. Manusia biasa juga. Yang tidak luput dari kesalahan. Terkadang itu seseorang yang istilahnya seorang yang baru turun dari gunung, nggak pernah makan dia makannya ketika datang ke kota, dia makan satu makanan, mungkin makan sate rasanya. Dia karena dia belum pernah makan itu sebelumnya, dia rasa itulah makanan yang paling enak. Dia belum coba lain lagi kan. Belum coba asam pedas lagi. Belum mencoba rendang lagi. Jadi seperti itu. Jadi dalam fikih itu namanya taklid buta. Taklid buta. Seseorang yang mendapatkan pemahaman dari orang yang berilmu, dan dia memahami hanya pemahaman ini sajalah yang benar. Sehingga tertutup yang lain. Atau ilmu dari ulama-ulama yang lain. Sementara ulama-ulama kita terdahulu, sahabat-sahabat Nabi dan Rasul itu sendiri, dia mencari ilmu dari bermacam-macam guru, bermacam-macam imam yang memang betul-betul dia rasakan ada persamaan, tetapi tidak taklid buta terhadap satu guru. Oke, Ustaz. Taklid buta itu yang kita dilarang. Itu yang gimana? Baik, Ustaz. Terakhir, tidak terasa sudah hampir 40 menit. Tidak terasa waktu ini sudah ilmu itu luas. Dan dia tidak akan pernah habis untuk kita gali. Apalagi Al-Quran. Satu huruf saja, satu kata saja itu bermacam penafsiran bermacam, makna bermacam, hikmahnya. Apa kiat atau apa kunci agar kita sebagai muslim bisa mudah untuk memahami, untuk mempelajari ilmu tersebut dengan menimbulkan daya tarik sehingga kita tidak meninggalkan. Karena sebuah ilmu itu akan dicari, akan digali, akan dipelajari ketika dia mempunyai daya tarik. Dia ditamsilkan. Tamsil ini adalah suatu perumpamaan, diperumpamakan oleh ulama. Ada seseorang yang badannya ini sehat. Ketika orang yang sehat ini dia datang masa laparnya, maka dia kepengen makan. Kemudian makanan dan lauk yang disuguhkan itu sesuai dengan seleranya dia. Jadi apa yang akan terjadi? Dia akan bertambah-tambah makannya itu kan. Akan begitu menikmati dia. Tapi sebaliknya, seseorang yang ada gangguan dengan kesehatannya kan, datang waktu makannya dia, karena dia ini nggak ada selera, tapi dia harus makan. Apa yang dia akan paksa juga makan, tapi dia coba satu suap dua suap bisa ditinggalkan. Walaupun makan yang enak-enak, yang nikmat, yang nikmat, yang sesuai dengan seleranya ketika dia sehat, nggak mampu lagi dia makan gitu, dia tinggalkan. Jadi seperti itulah yang ditamsilkan oleh ulama. Jadi perlu kita menjaga sifat takzim kita kepada agama dan sifat semangat kita. Dalam agama itu namanya jazbah, semangat beramal, semangat menuntut ilmu, semangat untuk menambah pemahaman, menggali lagi semangat itu. Dengan apa? Makanya ulama katakan ilmu itu ada dua,
ada ilmu masail, ilmu masalah-masalah agama. Yang kedua itu ada ilmu fadhail, ilmu keutamaan. Misalkan seperti motor yang mempunyai dua ban itu. Dua roda dan masing-masing roda ini mempunyai fungsi masing-masing. Roda depan ini mengarahkan kendaraan itu, mendarahkan dulu sebagaimana selamat dalam perjalanan sampai kepada tujuan. Sedangkan fungsi roda belakang yaitu untuk menggerakkan kendaraan itu sendiri. Menggerakkan kendaraan sendiri. Maka apabila dua fungsi roda depan dua belakang ini berjalan sesuai dengan fungsinya, maka akan menyampaikan kendaraan ini yang dikendarai oleh seseorang sehingga kalau ada kepada tujuannya. Kalau ada lubang bisa dielakkan, belok kiri, belok kanan, fungsi roda depan, roda belakang pun dia berputar sehingga kendaraan ini berjalan sehingga sampai kepada tujuan. Coba kita coba kita misalkan seandainya salah satu dari fungsi roda ini tidak berfungsi sempurna. Roda depan misalnya. Roda depan tidak berfungsi. Malah berputar terbalik. Roda belakang aja. Harusnya belok kanan, dia nggak belok kanan. Karena dia kencang semangat kan, dia tabrak itu semua. Jadi begitulah juga dengan ilmu. Jadi adalah ilmu. Jadi petunjuk yang kita ketahui, masalah-masalah agama yang kita tahu, kalau tidak didorong dengan jazbah tadi, semangat beramal tadi, maka ilmu itu sebatas sampai di lisan saja. Inilah hadis Nabi yang mengingatkan apabila manusia ini melahirkan ilmu dan menghilangkan amal, persaudaraan hanya di lisan, aslinya kenyataannya perpecahan dan hubungan silaturahmi diputuskan. Tiga perkara ini apabila dibuat atau ada salah satunya, maka Allah Ta'ala akan tutup hati manusia tersebut sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk lagi. Dan ini terjadi, kita lihat. Ada sebuah kalimat agama tanpa ilmu atau ilmu tanpa agama. Ilmu tanpa agama, ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, amal tanpa ilmu. Itu. Ya, itu. Ustadz, terima kasih banyak. Tidak terasa hampir 45 menit kurang lebih. Akbar. Sebelumnya izinkan kami menyapa Dunsanak Suara Minang TV yang selalu setia mengikuti program-program Suara Minang TV di setiap siaran langsung kami. Donald bin Rajab, alhamdulillah. Pak Pendi, assalamualaikum Pak Hos dan Ustadz Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saf Icau, beliau kebetulan lagi di luar ini. Kebetulan lagi dinas. Dan Silungkang Jaya, udah. Selamat malam, terima kasih banyak ala menonton. Pak Andri Juwo, selamat malam. Itulah Ustaz. Masya Allah. Terakhir sebagai penutup untuk disampaikan kepada dunsanak kita tentang tema kita pada malam hari. Baik, pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling besar takwanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Pahamilah, kata Allah, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketakwaan ini sebagai pakaian dari iman yang ada di hati kita. Bagaimana kita menjalankan kehidupan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat takwa ini akan bertambah apabila kita semakin memahami agama kita ini. Dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan ilmu yang kita gali, dan kita doa kepada Allah Ta'ala sehingga ilmu itu
memberikan manfaat kepada kita, sehingga ilmu yang manfaat itulah akan membawa kita semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya Allah berikan di jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, memperbaharui iman kita, menambah keimanan kita, terutama dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga mendorong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami petunjuk-petunjuk tersebut, ilmu agama tersebut, dan diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala ilmu yang kita miliki, sehingga semakin dekat, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyati wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbi la yakhsha' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suara Minang TV, demikianlah tadi kajian Islami kita dengan tema kepahaman menjadikan kita, kepahaman agama menjadikan kita takut kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hampir 50 menit kita bersama dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dunsana Suara Minang TV yang selalu setia mengikuti program kami dan juga yang telah memfollow, mensubscribe dan berkomentar di setiap siaran-siaran langsung kami, dan tidak lupa juga sebarkan channel kami ini kepada seluruh Dunsana dimanapun berada, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, bahwasanya apa yang kami berikan adalah yang terbaik bagi umat, dan kami merasakan sendiri juga belum sesempurna itu. Namun dengan channel ini, dengan fanpage ini, kami mencoba memberikan yang terbaik, memberikan edukasi, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.